Walaupun ia sudah berusaha keras, tapi mantan istrinya tetap saja menilai bahwa Joko tak layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Joko selalu terlambat menjemput anak-anaknya di sekolah, sehingga ia sering sekali terlibat masalah dengan mantan istrinya. Istri baru Joko juga terus berusaha mengambil hati anak-anak. Namun sepertinya ini semua percuma karena para anak-anak juga sudah tak mau lagi mendengar penjelasan apapun dari Joko. Malam ini Joko gagal mendapatkan kesempatan untuk membawa pulang anak-anaknya. Keesokan harinya Joko pun mendapat kabar buruk bahwa kantornya akan memecat salah satu di antara Joko dan Rudy. Manajer mengatakan mereka harus melakukan presentasi pada hari Senin di Durbin. Siapapun yang memenangkan presentasi akan tetap mendapat pekerjaan. Joko terlihat sangat pusing karena pada hari Senin ia sudah berjanji untuk mengajak anak-anak liburan ke Zanzibar. Maka dari itu saat sedang melakukan mediasi dengan pengacara, Joko harus mencari alasan untuk mengubah rencana liburan mereka. Anak-anak terlihat sangat kecewa karena ayah mereka merubah rencana liburan secara mendadak. Joko mengubah rencana liburan ke Durban dengan alasan ingin liburan dengan mobil agar suasana kekeluargaan lebih terasa. Padahal itu hanya alasannya saja karena ia harus presentasi pekerjaan di Durban. Joko berbohong kepada keluarganya bahwa ini bukan trip pekerjaan karena Joko sudah berjanji pada liburan kali ini ia tidak boleh ada panggilan pekerjaan dan Joko tidak boleh membawa laptop. Tapi tentu saja Joko berbohong. Ia diam-diam membawa laptop dan tidak memberitahukan tujuan sebenarnya mereka ke Durban. Para anak-anak dan istri barunya tentu saja mengira bahwa ini adalah liburan yang sesungguhnya. Karena bagasi tidak muat, Joko pun harus mengeluarkan ban serep dan dongkrak. Perjalanan mereka awalnya berjalan dengan mulus sampai Joko malah dapat pesan dari manajernya dan ia malah diam-diam membaca pesan itu. Karena tidak fokus, mereka pun hampir tabrakan dan Joko malah banting setir sehingga mereka masuk ke dalam lumpur. Ban mobil mereka juga pecah. Joko masih santai karena ia mengira ada ban serep di dalam bagasi. Padahal dongkrak dan ban serep sudah dikeluarkan. Terpaksa mereka harus mendorong mobil keluar dari lumpur. Awal yang buruk bagi liburan keluarga ini. Mobil mereka terperosok ke dalam lumpur dan para anak-anak terpaksa harus mendorong sampai mereka terciprat lumpur. Joko pun juga terpaksa membeli ban serep yang ukurannya tidak sesuai dengan mobilnya. Saat berada di pom bensin, Joko malah bertemu dengan rekan kerjanya yang kini menjadi rivalnya. Mereka berdua tentu saja akan pergi ke tujuan yang sama karena sebenarnya perjalanan ini adalah perjalanan kerja. Saat istrinya datang, Joko berpura-pura tidak ada terjadi apa-apa karena Joko merahasiakan hal yang sebenarnya kepada keluarganya. Karena gengsi, Joko pun juga harus berpura-pura kalau keluarganya sangat harmonis. Bahkan saat melanjutkan perjalanan, mereka pun malah saling salib dan Joko malah mengendarai mobil melewati batas kecepatan. Alhasil mereka pun ditilang oleh polisi. Saat mereka berhenti di rest area berikutnya, Joko lagi-lagi bertemu dengan Rudy. Mereka malah saling memamerkan keahlian anak mereka dan Joko mengatakan bahwa anak sulungnya sangat mahir mengendarai mobil. Tanpa pikir panjang, Joko membiarkan anaknya mengendarai mobil. Padahal anak